Real Teaching OJT 1. Pelatihan Coding dan Kecerdasan Artifisial oleh Haryani Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Di kelas 5 hadir semua. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Untuk semangat. Dua, satu lagi. Untuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Beri salam kepada ibu guru. Doa dimulai.
komputasional, dan yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyusun masalah. Siapa di sini yang pernah membantu ibu atau ayahnya di rumah memasak mie instan? Siapa? Benar lah. Semuanya. Kalau memasak mie instan, coba ceritakan langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai mie siap dihidangkan. Siapa yang bisa? Ya, coba Rani. Yang pertama apa yang dilakukan? Masukkan air ke panci. Oh, berarti didihkan air atau panaskan air. Oke, yang kedua, ya maksudnya setelah air mendidih masukkan mie. Ya, masukkan mie. Kemudian yang ketiga apa? Masukkan bumbunya. Oke, setelah dimasukkan bumbunya, terus apa lagi setelah mie dimasukkan? Sudah itu bumbunya. Selanjutnya apa? Ya, taruh di piring. Kemudian mie siap dihidangkan atau mie siap dimakan. Oke, yang pertama untuk Rani. Ya, berani angkat tangan. Nah, sekarang perhatikan ya. Kira apa itu coding? Nah, tahu Pak? Selama ini bertanya-tanya nih, apa itu coding? Pelajaran apa itu coding? Pernah nggak bertanya? Jadi coding itu biasa disebut pemrograman, adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, bayangkan coding itu seperti menulis resep makanan. Nah, resep ini adalah serangkaian instruksi yang harus diikuti oleh juru masak. Kalau yang disebut juru masak ya misalnya chef, untuk menghasilkan hidangan. Nah, juru masak ini disebut komputer, sedangkan hidangannya nanti disebut program. Ya, contohnya memasak apa? Membuat nasi goreng. Ya, yang memasak disebut komputer, terus nasi gorengnya nanti disebut program. Nah, jika kamu menulis resep yang tidak jelas, maka juru masak tidak akan bisa membuat hidangan yang benar. Paham? Nah, bisa saja kalau tidak sesuai resepnya, bisa saja nanti nasi gorengnya hangus atau tidak enak rasanya, asin. Nah, begitu juga dengan komputer, hanya melakukan persis yang diperintahkan manusia. Jadi instruksinya harus jelas. Begitu juga dengan makanan yang dibuat, harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar agar hasilnya juga baik. Paham? Ya. Nah, sekarang perhatikan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita belajar memecahkan masalah besar jadi langkah-langkah kecil dan menyusunnya agar mudah dan dikerjakan. Nah, perhatikan video ini. Metode berpikir komputasional. Yang pertama ada namanya dekomposisi.
saja yang dimasukkan ke dalam tas. Selanjutnya yang ketiga ada namanya abstraksi. Nah, abstraksi ini kita hanya fokus pada hal yang penting saja. Contohnya, ketika kalian menulis tugas kalian, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana prosesnya membuat pensil atau bagaimana prosesnya membuat pulpen. Kalian hanya fokus menulis tugas. Nah, yang keempat ada namanya algoritma. Nah, algoritma ini adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya, langkah-langkah membuat mie rebus. Tadi sudah disampaikan kan ya. Yang pertama, didihkan air. Yang kedua, masukkan mie, ditunggu sampai matang. Setelah itu masukkan bumbu, tuangkan mie dari panci, kemudian dihidangkan. Nah, kali ini contoh memasak nasi goreng. Nah, contoh memasak nasi goreng. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Dimulai dari berpikir komputasional. Unsur yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini tadi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau untuk membuat nasi goreng, kita pisah-pisah dulu yang mana alatnya, yang mana bahannya, yang mana bumbunya, dan yang mana langkah-langkahnya. Jadi ada alat, ada bahan, ada bumbu, dan ada langkah-langkahnya. Nah, kira-kira yang dimaksud alatnya itu yang mana? Jadi alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng terdiri dari wajan, kompor, topeng di atas, gula atau dan talenan. Kemudian bahannya ada nasi, ada telur, ada sosis, ada daun bawang, dan ada minyak. Ya, bedakan antara alat dengan bahan. Terus masuk ke bumbunya.
siap disantap. Nah, sekarang guru akan memberikan LKPD. Jadi susun secara berurutan dan logis cara mencuci tangan dan menggosok gigi. Jadi seperti gambarnya kemudian kerjakan. Kira-kira apa yang pertama dilakukan? Perhatikan yang lain. Oke, silakan dulu. Bagaimana yang lain? Kelompok dua. Selanjutnya cara yang kedua apa? Menyikat gigi ya. Oke. Kumur dengan air yang kedua. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang sudah Thank you.
satu yang kamu menyusunnya menggunakan KTD. Jadi kita menggunakan komputer dan jaringan internet. Tadi pelajaran apa? Nah, kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ada yang bisa tahu? Nah, kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah struktur dan logis, sistematis, mirip dengan cara komputer, ya tadi mirip dengan cara komputer. Kemudian gunanya berpikir komputasional itu adalah untuk memecahkan masalah dengan lebih mudah. Tadi menggunakan kalau yang kita gunakan tadi lebih mudah sehingga menghasilkan nasi goreng yang enak atau jus mangga yang enak. Ya. Kalau kita memasukkan langkah-langkahnya dengan benar, maka hasilnya juga akan baik. Ya, sama dengan komputer. Begitu juga. Kalau langkah-langkah yang kita masukkan benar, maka hasil yang dikeluarkan oleh komputer juga hasilnya akan benar, baik. Jadi kemudian kesimpulan yang selanjutnya algoritma. Dengan algoritma kita bisa menyelesaikan masalah dengan teratur dan efisien. Nah, sebelum ibu tutup, ibu punya pertanyaan. Apa manfaatnya berpikir teratur? Menyelesaikan masalah lebih efektif. Apa? Efektif. Ya, memecahkan masalah lebih efektif. Nah, kenapa komputer perlu instruksi yang jelas? Karena komputer hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dia. Iya, betul ya. Lihat dari materi pembelajaran kita hari ini, sebelum menutup kita berdoa dulu ya. Kita kalian tutup Al-Fatihah. Bismillah.